Shalom Bapak Ibu dan kawan-kawan. Pada hari ini gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hatimu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada dua poin penting dalam bacaan pada hari ini. Poin pertama, kita melihat bahwa pernyataan paling mendalam dan indah dari Yesus mengenai misinya di dunia. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari percakapan pribadi antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi terkemuka yang datang kepada Yesus pada malam hari. Yesus mewahyukan kebenaran yang sangat penting, bahwa hanya Dia sang Anak Manusia yang datang dari surga dan memiliki otoritas ilahi untuk menyatakan jalan keselamatan. Nikodemus yang seorang pemimpin agama dan sangat memahami hukum Taurat ditantang untuk menyadari bahwa keselamatan tidak datang dari pengetahuan agama semata, melainkan dari percaya kepada pribadi yang diutus Allah. Poin kedua, Yesus menyebut peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun sebagai gambaran dari penyalibannya. Setiap orang-orang Israel yang memandang ular tembaga untuk sembuh dari kematian, demikian pula manusia harus memandang Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib untuk memperoleh hidup kekal. Salib bukanlah simbol kekalahan, melainkan puncak kasih Allah bagi dunia. Jadi inti renungan hari ini ada di ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menghakimi tetapi menyelamatkan. Allah tidak mengutus Yesus untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita? Apakah kita sudah memandang salib sebagai sumber hidup, bukan sekadar simbol penderitaan? Di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan keselamatan, Yesus tetap menjadi satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan memberkati. Doa penutup. Tuhan Yesus, Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar dan tak terbatas. Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ajarilah kami untuk memandang salib-Mu dengan iman yang teguh, percaya bahwa hanya melalui-Mu kami menerima hidup kekal.
Jauhkanlah kami dari godaan untuk mencari keselamatan dalam hal-hal duniawi, dan temukanlah langkah kami untuk selalu mengikuti Engkau, satu-satunya jalan kepada Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mohon kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.